Tubuh Mahesa remuk diinjak Buto Ijo, sementara Geni terkapar tak berdaya di bawah pohon. Sebenarnya, wanita itu sempat menghujamkan api Braja Musti pada Buto Ijo, tapi tidak mempan. Buto Ijo malah semakin marah. Dia mendekat ke arah Geni dan hendak memakan wanita itu. Untung saja, sebelum Buto Ijo berhasil memakan Geni, muncullah Komandan Sati. Dia membawa keris yang sangat tidak asing. Ya, itu adalah keris yang tertancap di tubuhnya dulu. Malam itu, Satip tidak datang sendirian. Di belakang Satip ada Pocong Duloh yang melayang perlahan. Wajah pocong itu sangat mengerikan. Kedua bola matanya hitam pekat, giginya tajam semua. Kini, Pocong Duloh dan Komandan Satip berdiri tepat di hadapan Buto Ijo. Ini aneh sekali, bagaimana sebenarnya Satip bisa menguasai pocong itu? Komandan Satip yang awalnya bersikeras tidak mau membebaskan Pocong Duloh, kini malah bersekutu dengan pocong itu. Lantas, apa yang membuatnya berubah pikiran? Dan ternyata ada peran Nini Liman di dalamnya. Jadi begini kejadiannya. Malam itu, beberapa saat setelah Geni dan Mahesa pergi untuk menuju Sungai Pamatang, Nini Liman mendatangi gedung aparat. Nenek itu bilang ke anak buahnya Satip kalau dia punya cara ampuh untuk mengalahkan Buto Ijo. Dia pun langsung dibawa ke ruangannya Satip. Di dalam ruangan itu, percakapan berlangsung cukup alot. Satip bersikeras tidak mau melepaskan Pocong Duloh. Namun, saat Nini Liman menawarkan kekayaan, kekuatan, dan kejayaan untuk Satip, komandan itu pun mulai tergoda. Si Satip memang sudah punya banyak uang, tapi rasanya tidak cukup. Dia mau uang yang lebih banyak lagi. Satip juga mau jabatannya sebagai komandan aparat tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Kata Nini Liman, kekuatan gaib Pocong Duloh bisa mengabulkan semua keinginan Satip. Nini Liman juga bilang pada Satip, tak ada makhluk yang bisa mengalahkan amukan Buto Ijo kecuali Pocong Duloh. Nah, dan saat Satip sedang berpikir keras, tiba-tiba saja Nini Liman menyodorkan telapak tangannya yang sudah keriput. Lalu, secara ajaib dari telapak tangannya itu muncul butiran emas. Wah, Satip langsung kagum dengan kesaktian nenek itu. Nini Liman pun memberikan butiran emas tersebut pada Satip. Buru-buru komandan itu mengambil butiran emas dari telapak tangannya Nini Liman. Akhirnya, Satip menuruti apa yang diperintahkan Nini Liman. Nenek itu juga bilang kalau tali putih yang dirampas Satip dari Mahesa merupakan tali Pocong Duloh. Saat itu juga Satip mengambil tali Pocong Duloh yang ia simpan di dalam laci meja. Kemudian, komandan Satip pun langsung memakai tali Pocong Duloh di pinggangnya. Tak lama berselang, Satip dan Nini Liman mendatangi Museum Duloh. Pintu museum digedor dengan cukup keras. Acep yang saat itu sedang tidur pulas, buru-buru dia bangun. Pintu pun dibuka. Satip hanya datang berdua bersama Nini Liman. Komandan itu sama sekali tidak dikawal oleh anak buahnya. Kemudian, Satip meminta kunci lemari kaca pada Acep. Segera Acep memberikannya. Ia tak berani banyak tanya. Acep akan menuruti apapun yang diperintahkan Komandan Satip. Perlahan, Satip mendekati lemari kaca. Dia membuka pintu lemari tersebut. Wajah Pocong Duloh tampak tenang. Kedua matanya tertutup. Kulitnya pucat seperti orang yang sudah mati selama berhari-hari. Cabutlah keris itu, perintah Nini Liman. Satip menelan ludahnya sendiri. Perlahan, dia pun mencabut keris yang tertancap di perutnya Duloh. Dan dengan serentak, kedua mata Duloh terbuka. Mata itu hitam pekat. Bibirnya mulai bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu. Lirih Duloh. Satip pun tersenyum. Dia tak menyangka kalau Duloh bisa dikendalikan. Segera dia pergi ke Sungai Pamatang untuk menghabisi Buto Ijo. Kedatangan Satip memang sangat tepat. Kalau Satip telat sedikit saja, maka Geni pasti sudah tewas dimakan Buto Ijo. Sujoni yang berdiri di seberang sungai tampak kaget melihat kedatangan Satip dan Pocong Duloh. Pocong itu tak akan mampu mengalahkan kekuatan Buto Ijo, teriak Sujoni dari seberang sungai. Satip pun tersenyum. Dan dia berkata, musnahkan Buto Ijo itu, ucap Satip pada Pocong Duloh. Perlahan, Pocong Duloh melayang ke langit. Buto Ijo pun meraung saat melihat keberadaan Pocong Duloh. Angin kencang keluar dari mulut Buto Ijo itu. Kedua matanya melotot, urat lehernya menonjol semua. Sementara itu, Pocong Duloh yang sudah ada di depan wajahnya Buto Ijo malah tidak bergerak sedikit pun. Dia melayang sambil menatap wajah Buto Ijo dengan tatapan datar. Kemudian, Pocong itu meraung dengan sangat keras, bahkan lebih keras dari raungan Buto Ijo.
Buto Ijo pun ngamuk. Dia menggenggam tubuh Duloh lalu membantingnya dengan sangat keras. Duloh terjerembab ke dalam tanah, tapi ia tidak terluka sedikit pun. Belum sempat Duloh bangkit, Buto Ijo menginjak tubuh pocong itu berkali-kali. Permukaan tanah terguncang seperti ada gempa. Tapak kaki Buto Ijo membuat lubang yang cukup dalam, sedangkan wujud Duloh sama sekali tidak terlihat. Sujoni tertawa terbahak-bahak saat melihat pocong Duloh dihajar Buto Ijo. Sementara Sati mulai ketakutan, dia mengacungkan keris ke arah Buto Ijo. Sesaat sebelum Buto Ijo menyerang Sati, pocong Duloh muncul kembali. Dia melayang dari dalam lubang, tatapannya masih datar. Namun, bibirnya kini bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu. Geteh, lirih Duloh. Buto Ijo pun kesal melihat Duloh yang berhasil bangkit kembali. Makhluk besar itu langsung mengangkat tangan kanannya. Dia hendak menghajar pocong Duloh. Namun, sebelum Buto Ijo berhasil menghajar pocong itu, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang keluar dari dalam mulutnya Duloh. Tangan itu berwarna hitam pekat. Ukurannya lebih besar dari tangannya Buto Ijo. Serangan Buto Ijo pun berhasil dihalau. Kemudian muncullah makhluk besar berwarna hitam dari dalam mulutnya Duloh. Tinggi makhluk itu bahkan 3 kali lipat dari Buto Ijo. Tubuhnya sangat besar. Entah makhluk apa yang keluar dari dalam tubuhnya Duloh. Yang jelas wajah makhluk itu sangat mengerikan. Kedua matanya merah menyala, lidahnya menjulur sampai ke perut. Ia juga punya ekor yang sangat panjang dan kuku yang tajam seperti pedang. Sujoni melongo melihat penampakan makhluk besar itu. Tubuhnya gemeteran. Dia mau lari tapi tidak bisa. Kedua kakinya seperti terpaku pada tanah. Sementara itu, Buto Ijo kembali meraung. Dia mendongak memandangi makhluk besar di hadapannya. Tampaknya makhluk besar yang keluar dari tubuhnya Duloh tidak mau banyak basa-basi. Makhluk besar itu langsung menggenggam tubuh Buto Ijo lalu mengangkatnya ke langit. Buto Ijo ngamuk, tapi dia tidak bisa lepas dari genggaman makhluk hitam yang bertubuh besar. Kemudian Buto Ijo ditelan mentah-mentah. Tak ada yang tersisa dari tubuh Buto Ijo. Tak lama kemudian, si makhluk hitam malah tertawa terbahak-bahak. Ia pun masuk kembali ke dalam tubuhnya Duloh. Sedangkan Sujoni yang sudah merasa kalah, dia berusaha menggerakkan kedua kakinya yang gemeteran. Sujoni mau melarikan diri, tapi Sati menyuruh pocong Duloh untuk membunuhnya. Duloh dengan sekejap mata sudah ada di hadapan Sujoni. Lelaki itu langsung berlutut sambil minta ampun. Tapi sayang, Duloh sama sekali tidak kenal ampun. Dia akan membunuh siapapun yang sudah menjadi targetnya. Di seberang sungai itu, Duloh mencabik-cabik leher Sujoni menggunakan giginya yang sangat tajam. Darah segar muncrat. Sujoni sempat berteriak minta tolong. Tapi Sati malah tertawa terbahak-bahak. Dan tak butuh waktu lama bagi pocong Duloh untuk menghabisi Sujoni. Kini yang tersisa dari tubuh Sujoni hanya tinggal tulang belulangnya saja. Pocong Duloh dengan rakus memakannya mentah-mentah. Wajah Duloh merah berlumuran darah. Dan setelah Duloh selesai menyantap Sujoni, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang jatuh berdebam dari atas langit. Itu suaranya Raka. Dia mengaduh kesakitan sambil memegangi pinggangnya. Ternyata Raka masih hidup. Geni langsung menghampiri ayahnya itu. Dia menangis bahagia di pelukan ayahnya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, dari mana si Raka ini dan kenapa dia masih hidup? Ternyata memang Desa Reban sempat diteror oleh Buto Ijo. Beberapa kali komplotan Sujoni berburu tumbal di desa itu. Nah, dan di suatu malam, suara Buto Ijo terdengar di tengah hutan membuat Raka penasaran. Dia pun masuk ke dalam hutan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan setibanya di tengah hutan, Raka menyaksikan ritual persembahan tumbal Buto Ijo. Ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Buto Ijo itu memakan tumbalnya. Namun, saat itu Sujoni menyadari keberadaan Raka. Ia langsung menyuruh Buto Ijo untuk menghabisi si Raka. Tak sulit bagi Buto Ijo untuk menangkap lelaki itu. Tubuh Raka diangkat oleh Buto Ijo dalam keadaan terbalik. Makhluk besar itu langsung menjinjing kedua kakinya Raka. Lalu saat Buto Ijo hendak memakan Raka, tiba-tiba saja tubuh Buto Ijo tersentak seperti orang yang kaget. Ternyata Buto Ijo tidak bisa memakan Raka karena memang Raka bukanlah orang sembarangan. Dia punya darah orang-orang sakti dan mulia. Untuk itulah Buto Ijo tak berani memakan Raka.
Akhirnya, Buto Ijo hanya menyandra Raka di alam gaib selama berhari-hari. Di alam gaib itulah kedua tangan dan kakinya Raka diikat. Hingga akhirnya setelah Buto Ijo berhasil dikalahkan Duloh, tali gaib yang mengikat Raka terlepas dengan sendirinya dan dia pun selamat. Baik, kembali ke cerita utama. Setelah Buto Ijo itu dikalahkan dan Raka selamat, maka keesokan harinya Geni dan Raka pulang ke desa Reban. Sementara Mahesa yang sudah pulih kembali berkat ajian Pancasona, dia dibebaskan oleh Komandan Satip dengan satu catatan. Mahesa dilarang mendatangi distrik Wajo. Dia pun pergi dari tanah kelahirannya. Entah kemana Mahesa akan merantau, dia tak punya tujuan sama sekali. Delman yang disewakan Satip membawa Mahesa menjauh dari distrik Wajo. Namun, beberapa hari kemudian saat Geni sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, tiba-tiba saja Mahesa muncul. Entah apa yang sedang Mahesa lakukan di hutan desa Reban. Apakah Mahesa sengaja mendatangi Geni? Sedang apa di sini? Tanya Geni, sambil meletakkan kayu bakar yang rantingnya sudah dibersihkan. Tangan kanan Geni masih memegangi golok. Aku kesini untuk menemuimu. Kata ayahmu, kamu sedang ada di hutan. Jawab Mahesa. Menemuiku? Untuk apa? Geni kembali bertanya. Perlahan Mahesa mendekatinya. Aku kagum pada ajian Braja Musti yang kau miliki. Bolehkah aku mempelajarinya? Tanya Mahesa. Geni mengambil kayu yang belum dibersihkan rantingnya. Lalu ia tebaskan golok itu pada ranting-ranting kayu. Ayahku yang menguasai ajian Braja Musti dengan sempurna. Aku sendiri masih harus belajar, kata Geni tanpa menoleh pada Mahesa. Lagi pula ayahku sudah tua, dia pasti tidak mau menerima murid, sambung Geni. Mahesa malah menyentuh lengan kanannya Geni. Wanita itu pun tersentak, mereka saling pandang. Dari tatapannya itu, tampak jelas kalau Mahesa menyukai Geni. Golok yang digenggam Geni seketika saja terjatuh saat Mahesa perlahan mendekatkan bibirnya pada bibir Geni. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Geni bahkan tak bisa mengelak. Mereka pun berciuman dengan sangat mesra disaksikan burung cipau yang bertengger pada dahan pohon. Kedua mata mereka terpejam. Mahesa seakan tidak mau melepaskan ciuman itu. Dan tiba-tiba saja, entah apa yang terjadi, kedua tangan Geni malah mengeluarkan api Braja Musti yang menyala dengan sangat besar. Lalu, secara tidak sengaja, Geni mendorong perut Mahesa hingga lelaki itu terpental sangat jauh. Tubuhnya membentur pepohonan, perutnya terluka parah, darah berceceran. Mahesa terkapar tepat di bawah batang pohon. Geni panik. Api di kedua tangannya menghilang perlahan. Sungguh dia tidak sengaja mengeluarkan ajian Braja Musti. Buru-buru Geni menghampiri Mahesa. Beberapa kali wanita itu mengguncangkan tubuh Mahesa. Mahesa, apa kau sudah mati? Ucap Geni dengan panik. Lalu kedua mata Mahesa perlahan terbuka. Darah keluar dari mulutnya. Ajaib, kau masih hidup ternyata, kata Geni sambil tersenyum. Ah, rupanya kau belum pernah melihat orang yang sedang sekarat ya. Ini aku sebentar lagi pasti mati, ucap Mahesa. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kau selamat? Geni semakin panik. Mahesa memalingkan pandangannya. Lelaki itu malah menatap langit yang cerah dan dahan-dahan pohon yang daunnya lebat. Kau jangan khawatir, aku punya ajian Pancasona, kata Mahesa sambil tersenyum. Sesekali darah muncrat dari mulutnya. Geni malah ikut berbaring di samping Mahesa. Wanita itu juga tersenyum sambil menghembuskan napas lega. Perlahan, Mahesa menggenggam telapak tangan Geni. Tenangkan dirimu, aku pasti repot kalau harus mati setiap saat, ujar Mahesa. Dan tak lama kemudian, Mahesa pun tewas, kedua matanya tertutup. Geni juga ikut menutup matanya. Lalu, beberapa saat kemudian, luka di perutnya Mahesa perlahan sembuh. Lelaki itu secara ajaib hidup kembali. Geni pun menyadarinya. Lalu, mereka berciuman kembali di bawah pohon itu, ditemani suara denging serangga dan kepak burung cipau yang mulai bosan melihat kemesraan mereka berdua. Baik, mari kita tinggalkan dulu kedua manusia yang sedang jatuh cinta itu dan beralih ke ceritanya Satip. Setelah berhasil mengalahkan Buto Ijo dan Sujoni, ternyata Komandan Satip tidak mengembalikan Duloh ke museum. Dia tetap memelihara pocong itu di ruangan kerjanya. Sesekali Nini Liman muncul untuk memberi Satip arahan tentang tumbal darah yang harus dipenuhi. Tapi lama-lama Satip risih dengan keberadaan Nini Liman. Apalagi nenek tua itu sering meminta waktu untuk melakukan ritual misterius di dalam ruangan Satip.
Hal itu jelas membuat Satib risih. Dia merasa Nini Liman terlalu ikut campur dan sering menyuruh ini itu. Hingga pada suatu malam, bibir Satib bergumam dia sedang memanggil Duloh. Dan tak butuh waktu lama, pocong itu pun muncul di samping Satib sambil merintih mengucapkan kata getih. Sementara itu, Nini Liman sedang duduk di pojok ruangan sambil menyiapkan darah hewan untuk persembahan Duloh. Dan tanpa diduga-duga, Satib malah menyuruh Duloh untuk membinasakan Nini Liman. Habisi nenek itu, jangan biarkan dia masuk kembali ke distrik Wajo, ucap Satib. Getih. Duloh meraung dengan sangat keras. Nini Liman pun terkejut. Duloh mengeluarkan makhluk halus yang wajahnya menyerupai tokoh antagonis dalam pewayangan. Makhluk halus itu langsung menyerang Nini Liman. Jelas saja Nini Liman binasa. Makhluk dalam tubuh Duloh bukanlah tandingan Nini Liman. Makhluk itu pun membawa Nini Liman terbang ke langit. Satib pun tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas saat mendengar cerita Nini Liman. Dan tak lama kemudian, makhluk halus berwajah pewayangan masuk kembali ke dalam tubuhnya Duloh. Selang beberapa saat, ada seorang anggota yang menggedor-gedor pintu ruangannya Satib. "Komandan, gawat komandan!" teriak anak buah Satib dari luar. Segera Satib bangkit, dia membukakan pintu. "Ada apa?" tanya Satib. "Ada komplotan misterius menyerang distrik Wajo. Mereka semua membawa senjata lengkap dan menyandra 5 orang anggota aparat," kata anak buahnya Satib. "Di mana mereka sekarang?" tanya Satib. "Di depan pertokoan Cina, komandan," jawab anak buahnya itu. "Apa yang mereka mau?" tanya Satib. Sesekali dia menghisap rokoknya. "Uang, komandan. Mereka minta 5 juta rupiah," kata anak buahnya Satib. Satib membuang rokoknya yang sudah habis, lalu menginjaknya agar puntung rokok itu padam. Kemudian, dia melangkah ke meja kerjanya dan mengambil sebuah sisir beserta kaca kecil. Lalu, dia melangkah keluar tanpa membawa senjata apapun. Setibanya di depan pertokoan Cina, ternyata komplotan itu sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih 20 orang. Mereka saling todong senjata dengan para aparat. Ada 5 orang aparat yang tangan dan kakinya diikat, pistol ditodongkan ke kepala mereka. "Semuanya mundur dan turunkan senjata kalian," pinta Satib ke semua anggotanya. Para anggotanya itu pun bingung, tapi mereka tetap menuruti perintah Satib. "Sebenarnya aku tidak mau ada darah yang tumpah lagi di distrik Wajo," ucap Satib. "Jangan banyak omong, serahkan uang 5 juta atau anggotamu akan kami bunuh," ancam salah satu komplotan. "Begini saja, mari kita buat kesepakatan. Kalian lepaskan anak buahku dan pergi dari distrik Wajo, maka aku akan lupakan semua kejadian ini," kata Satib dengan santai. Para komplotan itu saling tatap. Mereka heran kenapa Satib sama sekali tidak panik. "Kau jangan main-main dengan kami ya. Pilihanmu hanya 2, kematian atau uang. Ayo pilih, dasar pengecut," bentak salah satu komplotan dengan wajahnya yang beringas. Satib sempat memejamkan mata saat mendengar kata pengecut. Kau tahu, aku paling benci dengan kata pengecut." Satib membuang rokoknya yang masih panjang dan perlahan mendekat ke arah komplotan itu. "Duloh, bunuh mereka semua," ucap Satib. Tiba-tiba saja pocong Duloh sudah ada di tengah-tengah para komplotan. Tak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Mereka semua mati dibantai Duloh. Dan tak butuh waktu lama, Duloh berhasil menyelesaikan perintah komandan Satib. 5 anggota Satib selamat. Kemudian, Satib memeriksa salah satu pakaian komplotan itu. Ia pun menemukan sebuah papan nama yang bertuliskan Kamera Guntur. "Bajingan," desis Satib. Komandan Satib tahu apa arti gelar Kamerad. Dengan kematian komplotan ini, tak menutup kemungkinan distrik Wajo akan diteror lagi oleh komplotan yang sama.